Hey, halo semua, selamat datang lagi di channel aku. Kali ini aku ingin ngobrolin soal kenapa meditasi itu penting, bahkan bagi orang yang sangat rasional banget. Misalnya kesehariannya dia selalu berpikirnya objektif, selalu scientific mind. Kayak aku jujur, bacaan aku lebih suka dengan buku-buku yang scientific ya. Tapi sebelum kita ke sana, jangan lupa kalau kalian harus banget subscribe, like, dan nanti kalau memang ada yang harus didiskusikan, komen aja. Mungkin ada yang mau kalian koreksi barangkali, atau ada masukan-masukan lain, silahkan. Nanti juga ada beberapa yang aku tulis di description, itu bahan bacaan aku juga yang benar-benar memperkuat argumen atau gagasan berpikir aku yang nanti akan kita bahas. Oke, ya kita mulai ya. Nah, nggak lengkap rasanya kalau kita pertama harus ngomongin banget, yaitu sejarah hidup manusia ya, yang sangat panjang, yaitu manusia purba. Manusia purba itu hidup dari nomaden ya, dia nggak menetap ya. Kan kita ini dulunya pemburu pengumpul ya, jadi kita sama dengan hewan lain nih, mau berburu makanan, saling bersaing, memperebutkan makanan, dan berlindung dari predator ya. Berarti dari dulu kita ini emang udah dihantui kecemasan memang, dan penderitaan. Kadang-kadang kita dimangsa oleh hewan-hewan besar. Selain kita juga memangsa juga yang lain kan. Kehidupan itu akan memakan kehidupan yang lain, seperti juga sel kita. Nah, itu panjang kalau diceritain. Jadi kita itu benar-benar dalam ketidakpastian. Ini dasar awalnya ya. Memang manusia itu pada dasarnya menderita. Mungkin kalian yang akrab banget itu memang kalau ngomong soal penderitaannya itu selaras banget dengan filsafat Buddha ya. Memang hidup ini adalah penderitaan gitu. Tapi aku nggak akan fokus ke sana ya. Tapi itu untuk dasar pemikiran banget, bahwa dari awal kita ini memang dihantui oleh rasa tidak aman, tidak pasti, kapanpun bisa dimangsa. Sama juga dengan hewan yang kita mangsa, itu benar-benar nggak aman. Kapanpun mereka akan bisa dimangsa oleh manusia, harimau, atau oleh hewan-hewan besar yang lain. Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens ya, mungkin yang udah baca, jelas banget dia memaparkan sejarah hidup manusia, bagaimana manusia bertahan hidup, melindungi diri dari predator, dan ya gimana sih survive pada kala itu, betapa mengerikannya. Memang manusia itu waktu itu hanya bertahan hidup dan berkembang biak. Jadi bertahan hidupnya ya makan, melindungi diri dari serangan, terus ya itu aja sih. Waktu itu kan belum domestik ya, belum menetap di satu kawasan, jadi berpindah-pindah di mana ada banyak makanan dan di mana situ aman, maka disitulah para manusia itu menetap dan sudah mulai berkelompok nih. Tapi kelompoknya kelompok-kelompok kecil gitu, belum bisa bekerja sama secara luas ya, seperti sekarang ya. Maka Yuval Noah Harari dalam bukunya Sapiens itu menerangkan bahwa memang kecemasan itu sangat mengganggu eksistensi manusia. Bahkan gini, ketika waktu dulu manusia itu cemas oleh predator, oleh ketakutan tidak bisa makan, sekarang juga sama. Jadi cemasnya orang dulu sama orang modern ini sebenarnya sama. Jadi kasusnya boleh berbeda. Misalnya kalau sekarang takut nggak punya duit, takut nggak punya kerjaan, takut pasangan diambil orang, takut dihianati, apapun, takut tersaingi, ya dulu juga sama. Ketakutnya takut nggak bisa makan, takut dimangsa tiba-tiba, takut lagi tidur tiba-tiba diterkam harimau. Nah, itu kan kasusnya. Tapi rasa cemasnya sendiri itu sama. Bahkan itu bisa diuji sih dengan bagaimana reaksi-reaksi otak, metabolisme tubuh ketika dihantui oleh rasa cemas. Bahkan uji cobanya juga termasuk kepada binatang nih. Apakah binatang cemas kalau tiba-tiba akan dibunuh atau di apa gitu ya.
Makanya waktu kecil aku pernah ini sih, waktu sapi mau dipotong beneran kayak dia tuh nangis atau apa ya gitu. Dan itu beneran cemas sih, karena perlu dipahami ya bahwa sebenarnya setiap hewan juga mempunyai kesadaran menurut takarannya masing-masing. Jadi halu banget tuh kalau bilang bahwa hanya manusia yang punya kesadaran. Itu salah besar, karena memang sains telah membuktikan bahwa hewan juga punya kesadaran. Tapi ya sebagai hewan, contohnya biar nggak asal bacot nih aku nih ya, misalnya lumba-lumba, primata kayak bonobo, atau yang mungkin akrab tuh anjing ya. Betapa anjing tuh bisa mengerti harus ngapain dia gitu. Anjing pelacak itu kan pinter banget ya, bahkan membantu pekerjaan manusia ya. Nah itu membuktikan bahwa dia juga punya kesadaran, punya merasa ada, karena dia bisa mengerti perintah yang ditujukan untuk dirinya. Bahkan dia bisa analitif, menganalisa harus ngapain nih, baiknya gimana gitu. Cuman memang kalau kecerdasan manusia itu lebih kompleks lagi ya. Udah ngelantur ya. Jadi yang pertama itu tadi penderitaan dan kecemasan manusia itu menjadi dasar pemikiran awal kenapa manusia perlu bermeditasi. Ya, meditasi itu kita artiinnya jangan mistik-mistik ya. Meditasi itu lebih ke relaksasi lah gitu. Untuk soal transendental atau lain-lain itu bergantung kepada kebutuhan dan digunakan untuk apa nih. Misalnya sebagai ritual, yaitu punya narasi lain lah, punya pendekatan-pendekatan lain. Yang akan kita bicarakan ini adalah meditasi dalam hubungannya dengan relaksasi. Oke. Ini yang kedua, yaitu ini nasib manusia ini emang nggak pernah jelas dari dulu ya. Emang ketidakjelasan nasib manusia. Nah disitulah kenapa manusia harus cemas, karena memang nggak pernah ada jaminan gitu. Adakah kita sekarang yang bisa menjamin bahwa kita berada di posisi aman dalam bidang pekerjaan? Kapanpun tempat kerja kita bisa tutup, atau kapanpun usaha kita bisa bangkrut, ya kan? Kapanpun pasangan kita bisa mati, atau kita sendiri bahkan. Mungkin kalau kita ya udah selesai aja gitu ya. Tapi ketika kita memang masih tinggal nih, jadi itu akan menyisakan kecemasan dan ya penderitaan tadi. Maka dalam filsafat dulu ya, ada yang dinamakan Stoa. Nah, Stoa itu sangat membantu banget untuk mencegah kita cemas berlebihan. Jadi konsepnya Stoa itu ya tidak bereaksi berlebihan gitu, lebih fokus kepada mengontrol diri kita sendiri, mengontrol respon kita sendiri, daripada kita pengen ngontrol situasi dan orang lain. Itu benar-benar nggak bisa diprediksi banget, orang lain sama situasi itu nggak bisa. Yang kita bisa lakukan kan mencegah diri dari kehujanan tuh bawa payung atau bawa topi atau naik mobil. Kita nggak bisa mencegah hujan itu kapan datang, di menit keberapa, itu nggak benar-benar nggak bisa gitu. Ini apa ya? Kok musiknya kayak gini ya? Yaudah biarin aja ya. Cuekin aja, anggap aku lagi ngomong di pasar gitu, ada background musik rame-rame gitu. Kali imajinasinya ini lagi ngafe, kali tiba-tiba ada segerombolan tamu yang datang gitu. Gak apa-apa lah, serasa ditemani kan kalau gitu kan. Tadi ngomongin apa ya? Jadi ngomongin Stoa ya, tapi penting banget sih. Maka Stoa punya peranan penting untuk kita bisa lebih mengontrol respon kita sendiri ketimbang kita menyalahkan keadaan atau kecewa karena situasi dan orang lain yang tidak sesuai harapan. Benar gak sih? Ya kan? Nah itu kan semua itu gini, kalau kita punya ekspektasi berlebihan, tentu kita akan kecewa atau bahkan akan cemas, menduga-duga gimana kalau gini ya, gimana kalau gitu ya. Itu menjadi, ya kecemasan itu menjadi penderitaan manusia sih sebenarnya. Meskipun sekarang manusia modern itu hidup lebih enak ya, mungkin yang kaya bisa punya rumah yang ada AC-nya, makan serba enak atau apa, tapi tetap aja yang namanya nasib itu nggak jelas gitu. Jadi
senyaman apapun hidup manusia, karena kita nggak pernah punya jaminan tentang masa depan, ya tetap aja manusia dalam keadaan yang cemas. Jadi kalau dibilang ya seenak-enak apapun, kecemasan itu memang selalu mengintai kita, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi berapa menit kemudian, besok, nanti malam, gitu kan. Jadi kecemasan kita sama sekali nggak berkurang nih dari zaman nenek moyang sampai sekarang. Maka Herbert Benson dalam bukunya The Relaxation Response itu cerita bahwa kecemasan itu benar-benar mengganggu produktivitas manusia, mengganggu hingga manusia tuh bisa punya penyakit kronis nih, mengganggu kita punya jantung atau apa, karena memang benar badan kita tuh nggak rileks kan. Ya, kecemasan berlebihan itu beneran sekarang kan banyak dikaji ya, kenapa ada anxiety, ada macam-macam, dan menjadi penyakit menjadi apa ya, gangguan psikis ya, gangguan mental ya, dan itu pasti menghambat produktivitas. Mungkin kalau zaman dulu mikirnya apa gitu kalau kayak gitu, tapi tetap aja sama, manusia yang cemas itu nggak akan bisa berburu dengan baik, nggak akan bisa menangkap mangsa dengan baik, mungkin nggak bisa berkembang biak juga kali ya. Jadi benar tadi kalau dibilang semodern apapun manusia dulu dengan sekarang itu tetap memiliki kecemasan yang sama, karena nasib kita sama-sama nggak jelas dulu sampai sekarang. Yang kita punya adalah menganalisa prediksi-prediksi, bukan meramal ya. Tahu kan bedanya ramalan sama prediksi? Ya kalau ramalan itu ya udah ngemeng-ngemeng aja gitu, tapi kalau prediksi itu pakai apa ya? Biasanya pakai analisa yang jelas nih dari kejadian sebelumnya, dari ya pokoknya ada sifat ada sesuatu yang jelas yang sebenarnya bisa kita bisa kita pertimbangkan sebagai kejadian yang akan jadi ini karena gini kemungkinannya gitu ya. Jadi prediksi itu bersifat kemungkinan yang punya alasan gitu ya. Kalau ramalan tuh nggak jelas sih, misalnya wangsit lah atau dibisiki apa gitu, biasanya ya kalaupun betul kebetulan, kalaupun salah ya kebanyakan. Lanjut ya. Nah ini akan menjadi bagian yang penting yang sebenarnya kita omongin sekarang. Jadi kenapa meditasi itu penting? Meditasi itu sudah ribuan tahun loh. Sejalan juga dengan memang kesejarahan manusia bernarasi, berkognitif, berpengetahuan apapun itu ya. Dari mulai pengetahuan halu-halu, filsafat, sampai pengetahuan ilmiah seperti sekarang yang memang didasarkan oleh bukti empiris atau fakta, data juga. Nah maka kenapa meditasi itu penting? Ya meditasi itu benar-benar meningkatkan kesejahteraan emosi manusia, menurunkan kecemasan, bikin tenang. Penelitian telah membuktikan itu, maksudnya kita tar dulu ya. Meditasi yang dimaksud itu bukan meditasi spiritual yang aneh-aneh yang gimana gitu ya. Karena kita sekarang lagi ngomongin relaksasi sebenarnya. Jadi kita ambil relaksasinya apapun itu. Mungkin biar nggak kemana-mana mikirnya, pokoknya nggak ada hubungan dengan mantra, dengan mistik. Kalaupun disebut mantra itu sebenarnya hanya kata-kata, hanya manifesting ya. Benar, lebih tepatnya manifesting gitu. Jadi itu adalah menanamkan sugesti yang baik agar kita lebih baik, berperilaku baik, berpikiran positif. Nah, meditasi itu yang dimaksud olehku ya. Jadi relaksasi yang dimaksud tuh sesederhana ini loh. Misalnya kalian capek dengar musik dan kalian diem atau sekedar menghela napas beberapa menit, itu termasuk relaksasi atau meditasi yang aku maksudkan. Dalam meditasi yang lebih dalam lagi, kita perlu berdiam diri. Seperti ada meditasi yang aku kasih di postingan aku, coba dengerin tentang meditasi Ho'oponopono, itu dari Hawaii kuno ya. Jadi emang itu bagus banget itu, sama meditasi
ya tuh yang berkenaan tuh tentang untuk gimana caranya manusia memaafkan atau melepaskan diri dari penderitaan. Siapa yang nggak mau nyantai sih? Setiap hari kadang-kadang kebanyakan nyantai malah. Misalnya kita capek nih kerja nih, terus kita break dulu, sekedar ngerokok, sekedar apa. Nah itu bagian dari relaksasi sebenarnya. Atau dengerin musik dulu, atau kerja sambil denger musik. Nah kayak gini, apa jadinya kalau podcast ini nggak ada latar musiknya nih? Gak enak banget dengerinnya kan. Tapi karena ada suara musiknya, jadi kita nyantai dengerinnya kan. Bahkan mungkin ngebayangin kita lagi sambil ngopi di kafe atau apalah gitu. Nah kenapa kesejahteraan emosional itu sangat penting? Karena kalau mental kita baik, maka kita akan bisa lebih produktif lagi. Jadi kita akan bisa full power untuk menyongsong masa depan. Artinya menyongsong masa depan itu ya menyelesaikan masalah yang ada saat ini, dan mungkin menyongsong masalah berikutnya tapi dengan pemikiran yang lebih fresh gitu. Jadi maka kita harus banget nih relaksasi, nge-refresh pikiran-pikiran kita dari kecemasan-kecemasan tentang masa depan dan segalanya gitu. Biar kita bisa lebih objektif. Oh ya udah, nanti kan pada saatnya ini lewat nih. Sekarang yang penting harus gimana dulu nih. Kan itu jauh lebih penting daripada mempertanyakan kenapa ini terjadi sama gue gitu. Kenapa mereka jahat banget, atau kenapa nasib aku kok malang banget. Nah itu jauh lebih buruk daripada kita berpikir sekarang harus gimana gitu. Jadi meditasi dan relaksasi itu membantu kita untuk lebih menerima, dan keduanya untuk lebih berpikir nyantai untuk melewati semua ini, dan sekaligus berpikir tentang gimana solusinya daripada mempertanyakan, menyalahkan, atau meratapi ya. Jadi jangan banget ya, itu capek, iya gak sih? Kalau kita gerah nih misalnya, kita ngomel-ngomel terus gerah nih, makin gerah lah kita, karena emosi kita makin meningkat ya, karena kita ngomel-ngomel gitu. Maka kita akan jadi gerah. Nih aku waktu dulu ya, aku kan emang sebenarnya nggak bisa gerah banget. Nah ketika dalam satu kumpulan kita benar-benar ngerasa panas, ada temen aku yang ngomel-ngomel gerah, emang aku juga ngerasa gerah nih. Tapi kadang omelan dan keluhan temanku tuh benar-benar jadi hiburan. Jadi oke, gue gerah tapi karena gue lucu, jadi happy aja gitu dengarnya. Bukan happy karena penderitaan orang lain, bukan ya. Tapi iya jadi hiburan aja gitu, sambil aku udahlah, ngapain sih diratapi, emang udah gerah, sekarang mendingan gimana supaya agak ademan dikit, ya udah tenang aja sih gitu. Ntar juga acaranya beres kita keluar dari sini gitu. Itu kan jauh lebih baik ya daripada kita ngeluh-ngeluh gitu. Nah ini yang berikutnya berhubungan juga dengan poin yang keempat. Kalau kita udah tahu tuh meditasi itu penting, terus cara meditasi itu gimana sih? Aku nggak ngerti banget. Dan bahkan banyak stigmanya ya, kalau dengar kata-kata meditasi itu berarti kan kayak mistis atau ritual apa gitu. Enggak men, enggak kayak gitu. Jadi untuk yang baru belum pernah meditasi ya, sebenarnya mungkin pada dasarnya kalian pernah sih meditasi, kayak tiduran sambil denger musik. Itu sesederhana itu. Kita nggak usah berekspektasi kita nanti melihat apa gini itu. Nah untuk tahap permulaan, untuk yang belum pernah ya sekedar duduk, pejamkan mata, tarik nafas. Itu biasanya ada di prolog meditasi aku yang 2 video sebelum ini. Bahkan di video yang tentang Ho'oponopono itu aku agak panjang menarasikan panduannya mesti gimana ya. Nah kira-kira kayak gitu. Atau ya sekedar merem-merem denger musik, itu awal yang bagus. Karena kan pasti pikiran kita melayang-layang nih kemana-mana gitu, mengembara pikirannya. Nah yang buruk itu kadang-kadang kita ngingetnya yang sedih-sedih, yang jelek-jelek. Nah itu yang harus kita kendalikan. Tapi justru imajinasi tadi kita manfaatkan. Kalau pikiran kita bisa liar, berarti harusnya kita bisa liarnya diarahkan ke yang bagus-bagus, ya nggak sih?
Atau bisa kita stop dulu, jangan mikirin yang enggak-enggak, pikirin aja kita lagi nafas atau lagi dengerin musik. Dah hanya itu, nggak usah mikirin yang udah tentang utang, tentang diancam di PHK, nggak usah dulu mikirin itu. Nanti kalau udah fresh, kita bakal kepikir nih, oh iya aku harus gini sekarang. Misalnya karena gue udah jelas di PHK nih, gue harus kerja apa nih? Ya mungkin jadi supir Gojek ya, atau jadi event, jadi pembaca tarot juga ya nggak apa-apa gitu. Silakan aja, namanya bertahan hidup ya nggak. Nah ya kira-kira kayak gitu ya, mudah-mudahan walaupun kemana-mana nih ngomongnya nih, mungkin yang penting poinnya dapat. Kenapa meditasi itu perlu banget dilakukan oleh manusia, dan kira-kira yang mendasari argumen itu apa aja tadi aku udah kemukakan ya. Terima kasih teman-teman udah dengerin bacotan aku yang masih kadang-kadang kemana-mana ya, tapi aku berusaha ngejelasin poin-poinnya. Ya tadi sebenarnya intinya dikit kok, 4 poin tadi gitu. Thank you untuk semuanya. Dadah.